Dalam sebuah pendakian selalu ada cerita-cerita setelah mendaki. Pada malam hari ini, gua mau menceritakan sebuah cerita misterius yang dialami beberapa pendaki saat mendaki Gunung Merbabu. Gua Adi Saputra di Anak Kosan Channel, dan inilah ceritanya. 5 cerita misterius para pendaki saat mendaki Gunung Merbabu. Yang pertama, anak-anak hutan di Jembatan Setan. Datang dari seorang karyawan lembaga pemerintahan yang berasal dari Semarang bernama Othniel Adityo. Pada tahun 2015, Othniel mendaki Gunung Merbabu Salatiga bersama dengan temannya. Saat sedang mendaki, Othniel melihat anak-anak berlarian di sekitar Jembatan Setan, trek pendakian ekstrim di Merbabu yang berbatasan langsung dengan tebing. Bercerita bahwa ia hampir menjadi korban anak-anak hutan. Kata temanku yang punya kemampuan lebih, bocah yang berlarian itu dikenal sebagai anak-anak hutan. Katanya mereka tinggal di bawah jurang dan biasanya memanjat ke jembatan untuk bikin pendaki tersesat. Karena kebiasaan pendaki yang kelelahan, mudah berhalusinasi dan kasihan ke anak-anak itu. Padahal kalau mereka diikuti, yang ada pendakinya bakal tersesat, ungkapnya. Kejadian yang kedua masih di Gunung Merbabu, yaitu sosok bayangan misterius di Sabana 1. Azwar Anas, 30 tahun, adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang media digital di Jakarta. Selama rentang tahun 2013 sampai tahun 2015, ia sudah mendaki Gunung Merbabu sebanyak 9 kali. Tapi selama pendakian, ia baru 1 kali merasakan pengalaman bertemu makhluk astral di Merbabu. Kejadian tersebut bermula pada tahun 2014. Saat itu, ia sedang mendaki bersama rombongan pendaki lainnya. Karena kelelahan dan tidak kuat, ia dan rombongan berhenti di Sabana 1, yaitu sebuah area padang rumput yang berada di pertengahan pos 2 dan pos 3. Secara pribadi sih, aku nggak pernah dengar mitos Merbabu. Karena orang yang naik gunung itu seharusnya nggak boleh tahu, supaya tidak berhenti dan tidak terbebani. Waktu itu kondisinya malam hari, sekitar kurang dari 12 jam. Kita memutuskan untuk istirahat karena nggak kuat. Lagi istirahat, aku nggak sengaja lihat bayangan hitam yang gede, kayak pepohonan. Padahal kan logikanya di sabana mana ada pohon. Dan kondisinya juga bulan purnama pada saat itu. Jadi keadaan terang banget. Karena penasaran, aku tanya ke teman aku, siapa tahu ada yang lihat bayangan hitam gede. Tapi katanya dia nggak lihat. Dia baru menyadari bahwa bayangan itu adalah makhluk astral setelah mendengar penuturan warga lokal ketika pria asal Rembang tersebut menceritakan kisahnya setelah turun dari gunung. Cerita yang ketiga, adanya lutung yang mengikuti para pendaki. Selain bayangan hitam, pada salah satu perjalanan Azwar, ia pernah menemukan seorang lutung mengawasi perjalanannya. Menurut penuturannya, lutung tersebut bergelantungan di salah satu pohon dan pindah ke pohon lain sambil mengawasi pendaki. Lutungnya sendirian, bentuknya seperti monyet besar begitu, diam di atas pohon sambil ngeliatin dari atas dan mengikuti pas lagi di jalan, cerita Azwar. Cerita yang keempat, Hanoman di jalur hutan pinus. November 2017 lalu, Jonathan, mahasiswa salah satu universitas negeri di Semarang, mendaki Merbabu bersama teman dan kekasihnya melalui jalur Suwanting. Menurut penuturan pria yang akrab dipanggil Joe, saat melewati kawasan hutan pinus, ia merasa diikuti oleh sesuatu yang tidak diketahui. Wow. Katanya tempat itu ditinggali sosok kera putih yang disebut Hanoman. Tapi kalau kata teman-temanku yang lain, wujudnya mirip sebuah pohon pisang. Kalau yang bisa lihat, dia pasti bisa melihat Hanoman itu pindah dari pohon ke pohon. Tapi kalau yang tidak bisa merasakan, katanya ia merasain pohon pisangnya berpindah-pindah tempat, ujar pria asli Sumbang tersebut. Aku sendiri enggak merasa ada pohon pisang atau melihat Hanoman. Cuma aku merasa ada yang mengikuti dari belakang, lanjutnya. Dan cerita yang terakhir,
kuntilanak yang bergelantungan di kaki pendaki. Wow. Masih cerita milik Jonathan, ternyata bukan hanya diikuti oleh sosok Hanuman. Rombongannya juga diganggu oleh kuntilanak. Kejadian ini bermula saat kekasih Joe mengambil jahe yang berada di kawasan gunung. Pas mau turun gunung, ada kuntilanak yang bergelayut di kaki pacarku. Wow. Kayak pegang gitu di pegelangan kakinya. Karena digelayutin, lututnya dia jadi cedera. Kakinya sakit. Untungnya nggak terlalu parah. Tapi ya, turun jadi mesti harus dituntun, kata Joe. Percaya atau tidak, hal ini pernah kami rasakan ketika mendaki Gunung Merbabu. Meski tak seluruhnya dapat dipahami melalui ilmu pengetahuan, gunung sebenarnya akan selalu menjadi tempat yang aman dan menarik asalkan kamu berniat untuk bertutur kata baik. Oke teman semuanya, sahabat Akah, itulah tadi beberapa cerita yang mengerikan saat mendaki Gunung Merbabu. Cerita ini adalah cerita yang sudah dialami oleh beberapa pendaki yang memang mereka alami. Kita memang berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti itu, akan tetapi kita terbatas untuk berinteraksi dengan mereka. Tetapi mereka ada. Dilihat dari beberapa cerita teman-teman yang sudah saya bacakan ini, berarti memang ketika kita saat lelah mendaki, pikiran kita dan halusinasi kita membuat kita merasakan hal-hal seperti itu. Mungkin itu saja untuk video kali ini dengan cerita pendakian Gunung Merbabu dan misterinya. Saya Dian Saputra, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ini. Semoga kalian suka dengan cerita dan konten saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.